Klon Luo Feng di alam mimpi biasanya berada di lapisan luar alam mimpi, di mana pengaruh pada pikiran dan kemauan adalah yang terlemah. Pada saat ini, klon lemah sedang menjelajahi jalan di depan, dan klon kuat lainnya mengikuti di belakang. Klon yang kuat ini memiliki 1% dari cadangan energi, bentuk kehidupan dunia. Kedua klon Luo Feng bergegas dengan tenang, melewati ruang independen, dan akhirnya sampai di area dalam alam mimpi. Lapisan dalam alam mimpi. Luo Feng juga lebih berhati-hati. Di tahun-tahun sebelumnya, Luo Feng telah mencoba lapisan dalam alam mimpi. Makhluk biasa di sini memiliki kekuatan Kaisar Guisu, dan bahkan beberapa pemimpin berada di level Kaisar, dan ada krisis di mana-mana. Pemilik Menara Wanfa juga mencariku? Luo Feng terkejut, dan dia untuk sementara berhenti bergerak maju. Pertempuran untuk wilayah negara makanan benar-benar membuktikan kekuatan Luo Feng. Meskipun ada banyak orang kuat di benua asal, kekuatan publik Luo Feng sudah menjadi salah satu yang terkuat di bawah level Kaisar. Setelah Iblis Ruang Waktu, penguasa Gedung Wanfa juga datang menemui Luo Feng secara langsung dan menawarkan kondisi serupa. Penguasa Gedung Wanfa benar-benar seperti yang dikabarkan, dan cukup ramah kepada kami praktisi lokal. Luo Feng berpikir, 3 ras alien, 2 penguasa istana dunia mendominasi, Iblis Ruang Waktu tidak bermoral, dan penguasa Gedung Wanfa baik dan penyayang. Penguasa Gedung Wanfa bahkan bersedia mengajari banyak raja dewa untuk berlatih. Dari 4 harta karun, mereka paling menghargai 2 yang pertama, sisa-sisa kehidupan khusus dan teknik rahasia. Setelah Luo Feng selesai mengobrol dengan Master of the Wanfa Building, klonnya di alam mimpi terus bergerak maju. Kehidupan khusus tetap ada, hanya ada 2 tempat. Area gelap alam mimpi, bagian terdalam dari alam Tianzu. Alam Tianzu benar-benar diblokir, jadi untuk menemukan kehidupan khusus tetap hanya ada satu kemungkinan, area gelap alam mimpi. Alam Tianzu, 2 negara kuno diblokir sepenuhnya, dan Luo Feng tidak yakin bahwa dia dapat melawan 2 negara kuno sendirian. Blokade alam Tianzu harus menjadi keputusan bersama dari nenek moyang kedua negara kuno. Ya. Setelah sekian lama, Luo Feng akhirnya sampai di ujung lapisan dalam alam mimpi. Area gelap ada di depan. Luo Feng melihat kegelapan di depan, dan hanya kesadaran pikiran yang bisa menembus dan memata-matai. Masuk. Sebuah pikiran muncul. Klon lemah masuk lebih dulu, dan klon yang kuat menunggu beberapa saat sebelum mengikuti. Di area gelap, kekuatan tak terlihat dan menakutkan menyelimuti pikiran dan keinginan Luo Feng, terus-menerus menyeret pikiran dan kemauannya. Begitu dia tidak bisa menahannya, dia akan jatuh ke dalam mimpi dan tertidur. Saya perlu membagi sekitar 50% hingga 60% dari kekuatan mental saya untuk menahan pengaruh area gelap, pikir Luo Feng. Kesadaran pikiran menjelajahi sekeliling. Kegelapan di sekitarnya sangat berat. Bahkan kesadaran pikiran Luo Feng yang melampaui tingkat Raja Dewa hanya bisa memata-matai daerah sekitarnya puluhan ribu kilometer. Klon lemah yang sedang menjelajahi jalan ke depan tiba-tiba melintas dengan seberkas cahaya, yang telah menembus klon lemah. Klon lemah Luo Feng dimusnahkan dalam sekejap. Namun, dengan vitalitas super dari bentuk kehidupan dunia 24 fase, ia pulih dari kehampaan lagi, tetapi tepat setelah pulih sedikit, kilatan cahaya memusnahkan klon lemah Luo Feng lagi. Aku melihatnya. Ketika klon lemah Luo Feng pulih, dia melihat penampakan cahaya dengan jelas. Itu adalah senjata yang tampak seperti pesawat ulang-alik perak. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga Luo Feng pasti akan terkena kilatan cahaya dalam jarak puluhan ribu kilometer yang di mata-matai Luo Feng. Senjata seperti pesawat ulang-alik perak itu menyerang 2 kali, dan klonku yang lemah benar-benar hilang. Luo Feng sangat terkejut, meskipun klon lemahku memiliki energi yang sangat sedikit, bagaimanapun juga itu adalah bentuk kehidupan 24 fase. Dibandingkan dengan klon kuat dari bentuk dunia 10 arah, itu tidak jauh berbeda. Bahkan Kaisar harus bisa menahan 2 atau 3 gerakan. Luo Feng terus bergerak maju dengan hati-hati. Dia tidak membelah klon yang lemah lagi. Lagi pula, jika dia menemukan musuh dalam jarak puluhan ribu kilometer, dia pasti akan terkena. Di area gelap, selama penjelajahan Luo Feng,
tanah itu terbuat dari logam eksotis hitam dengan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan di tanah logam hitam ini, Luo Feng juga mencari puing-puing kehidupan khusus. Luo Feng tiba-tiba bergidik. Di batas puluhan ribu kilometer yang diamati oleh kehendak pikiran, sebuah cahaya tiba-tiba menyala, dan cahaya telah menembus tubuh Luo Feng. Kecepatan ini sangat cepat sehingga Luo Feng tidak punya waktu untuk menanggapi. Namun, klon ini mengandung 1% dari cadangan energi, yang setara dengan 30% dari cadangan tubuh ilahi yang sempurna. Energinya sangat kuat. Tubuhnya tangguh. Meskipun cahaya ini menembus tubuh Luo Feng, tubuhnya pulih dengan cepat. Satu serangan, memusnahkan sekitar 1/10,000 dari cadangan energiku. Pikiran Luo Feng bergerak, dan jubahnya menyebar sejumlah besar sungai, berubah menjadi sungai perak yang perkasa. Bima Sakti sangat luas dan menutupi sekitarnya. Luo Feng berdiri di tengah Bima Sakti. Desir. Kilatan cahaya perak datang dari luar batas jangkauan pengamatan Luo Feng. Dalam sekejap, ia menembus penghalang Bima Sakti yang luas dan tubuh Luo Feng, dan kemudian terbang keluar dari ujung lain batas pengamatan. Saya tidak bisa menolak, saya tidak bisa menjerat, saya hanya bisa menerima pukulan. Luo Feng memperhatikan celahnya, terlalu cepat, begitu cepat sehingga waktu ditangguhkan pada saat serangan. Cahaya perak ini menembus puluhan ribu kilometer pada saat penangguhan waktu. Saya ingin memengaruhi aturan langit dan bumi di sekitarnya. Bahkan jika saya menggunakan tubuh saya yang kuat untuk memblokirnya, saya tidak bisa menghentikannya. Luo Feng tidak berdaya sejenak. Makhluk asli dari domain mimpi tidak takut dengan serangan kemauan mental apapun. Serangan kemauan mental Luo Feng tidak berpengaruh pada pesawat ulang-alik perak ini. Sebelum dia bisa memulai gaya kepunahan besar, yang paling kuat, cahaya lawan menyala dan telah bergerak dari satu ujung batas pengamatan ke ujung lainnya. Luo Feng bahkan tidak bisa mengunci target. Bagaimana cara bertarung? Luo Feng sedikit bingung. Pesawat ulang-alik perak ini, gerakannya tampak sederhana, bolak-balik dengan satu gerakan. Tapi itu lebih menakutkan daripada kebanyakan kaisar. Untungnya, tubuhku memiliki kemampuan yang kuat untuk pulih. Luo Feng berpikir, setiap kali dia memusnahkan 1/10.000 dari cadangan energi, tetapi setiap energi yang baru dimusnahkan dengan cepat diintegrasikan dan dipulihkan, dan sebagian besar dapat dipulihkan. Desir. 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 Tiba-tiba 6 sinar cahaya melintas, langsung menembus jangkauan pengamatan Luo Feng. Dan kali ini makhluk pesawat ulang-alik perak tidak berhenti selama serangan, tetapi bolak-balik terus-menerus dan dicekik dengan gila-gilaan. 6 makhluk pesawat ulang-alik perak. Wajah Luo Feng berubah, dan dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi dalam hal kecepatan, dia jauh di belakang makhluk pesawat ulang-alik perak yang aneh ini. Luo Feng hanya terbang keluar selama lebih dari 10 napas. 6 makhluk pesawat ulang-alik perak mengepung dan mencekik mereka lebih dari 20.000 kali. Hah! Luo Feng nyaris melarikan diri dari area gelap dan kembali ke area yang dalam. 6 makhluk pesawat ulang-alik perak tidak mengejarnya lagi. Saya masih memiliki sepertiga dari cadangan energi yang tersisa di klon ini. Luo Feng sedikit ketakutan. Dia sangat peduli dengan cadangan energi. Karena bahkan jika alam semesta kecil diserap sepenuhnya, itu mungkin hanya akan menyerap cadangan energi dari tubuh ilahi yang sempurna dalam satu zaman. Seperti energi yang hilang kali ini, dibutuhkan sekitar 2/10 zaman untuk pulih. Inilah sebabnya mengapa Luo Feng tidak menggunakan tubuh aslinya dengan mudah. Domain mimpi adalah lingkungan yang keras. Semakin kuat klon, semakin besar biaya kematiannya. Kaisar dan raja yang tidak memiliki klon tidak berani memasuki lingkungan yang terlalu berbahaya. Area gelap, saya baru saja masuk dan bertemu dengan 6 makhluk pesawat ulang-alik perak. Setiap makhluk pesawat ulang-alik perak pasti sekuat seorang kaisar. Luo Feng berpikir, 6 kaisar bergabung untuk mengepung dengan panik, bahkan jika mereka tidak memahami formasinya, itu sangat menakutkan. Coba pintu masuk lain. Luo Feng memikirkannya. Klon yang kuat ini segera mulai kembali untuk mengisi kembali energi terlebih dahulu. Setelah itu, klon yang kuat, yang masih memiliki 1% cadangan energinya, memasuki area gelap dari tempat lain di area dalam alam mimpi. Sebentar saja. Ya Tuhan.
Kali ini, klon kuat Luo Feng gagal melarikan diri. Makhluk di area gelap yang saya temui kali ini terlalu kuat. Jauh lebih kuat dari makhluk pesawat ulang-alik perak sebelumnya. Luo Feng sedikit gemetar. Itu adalah makhluk yang sangat besar dengan tubuh logam hitam yang terbakar dengan api. Makhluk besar itu sangat besar sehingga Luo Feng hanya bisa melihat sebagian kepalanya dalam puluhan ribu kilometer yang dia amati. Itu menerkam dan Luo Feng tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tabrakan dan cakarnya robek, dan Luo Feng hanya terluka parah. Tapi ketika menelan Luo Feng dalam satu gigitan, pencekikan di tubuhnya dimusnahkan, dan klon Luo Feng benar-benar hilang di tubuhnya hanya untuk beberapa napas. Setelah ditelan olehnya, rasanya seperti memasuki kandang besar dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Saya hanya bisa menunggu untuk mati. Ini telah melebihi kekuatan kaisar atau raja normal. Luo Feng sedikit terdiam. Masuk 2 kali. Suatu kali, saya bertemu dengan 6 makhluk pesawat ulang-alik perak, yang masing-masing berada di tingkat kaisar. Suatu kali, saya bertemu dengan makhluk api gelap, yang jauh lebih kuat dari gabungan 6 makhluk pesawat ulang-alik perak. Bagaimana cara menjelajahi area gelap? Tidak ada cara untuk menjelajah. Luo Feng mengerti bahwa bahkan jika dia masuk secara langsung, jika dia bertemu dengan makhluk api gelap, dia akan kehilangan sebagian besar cadangan energinya jika dia tidak mati. Kekuatanku masih belum cukup. Satu-satunya gerakan yang hampir tidak bisa dianggap sebagai langkah pamungkas adalah gaya kepunahan besar, dan aku tidak berani membawa harta rahasia yang sangat kuat. Murni mengandalkan tubuh fisik, kekuatannya tidak sebaik makhluk lokal, dan aspek lainnya bahkan lebih buruk. Saya harus lebih komprehensif. Kamu harus memiliki lebih banyak gerakan pamungkas, seperti gerakan tubuh, pertahanan, domain dan banyak aspek lain yang memenuhi syarat untuk menjelajahi area gelap. Luo Feng berpikir, dan tiba-tiba dia sedikit bingung. Karena ketiga ras alien ini tahu bahwa ada sisa-sisa kehidupan khusus di area gelap, itu berarti harus ada orang kuat yang telah memperoleh sisa-sisa kehidupan khusus dari area gelap. Pada saat ini, Luo Feng juga tahu bahwa ada orang di luar manusia dan surga di luar surga. Bahkan di benua asal, masih banyak orang yang lebih kuat dari dirinya. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku pergi ke area gelap, aku akan mati. Sebaiknya aku menjelajahi area yang dalam. Seharusnya ada lebih banyak harta karun di daerah dalam daripada di area tengah, pikir Luo Feng. Nilai, sisa kehidupan khusus, di area gelap sangat tinggi, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk saat ini. Kemudian turunkan sasaran dan jelajahi area yang dalam terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang-orang kuat dari benua asal terutama menjelajahi area tengah. Beberapa harta juga bisa bernilai puluhan juta pahala. Harta karun di daerah yang dalam lebih berharga. Mungkin kita bisa mendapatkan harta senilai lebih dari 10 miliar pahala. Harta karun senilai lebih dari 10 miliar pahala juga merupakan apa yang diinginkan oleh 3 ras alien dan 2 leluhur, dan mereka telah membelinya. Dengan harta seperti itu, mereka harus bisa menukar apa yang mereka butuhkan. Area gelap. Suatu hari, aku akan datang untuk mengeksplorasi kekuatanmu yang sebenarnya. Klon Luo Feng di domain mimpi mulai menjelajahi area yang dalam dengan hati-hati. Tingkat bahaya area dalam jelas turun tajam. Sebagian besar makhluk di sini berada di level Kaisar Guisu. Bahkan jika pemimpinnya lebih kuat, dia berada di level seorang kaisar, dan dia bertindak sendiri, klon kuat Luo Feng juga bisa melarikan diri. Tentu saja, jika dia bertemu dengan suku yang terlalu kuat atau pemimpin yang terlalu menakutkan, masih ada bahaya klon yang dimusnahkan. Pada hari-hari berikutnya, Luo Feng kadang-kadang menjelajahi area kedalaman alam mimpi, tetapi dia terutama berlatih. Karena eksplorasi mimpi juga berisiko. Begitu dia mati, dia akan kehilangan klon dengan cadangan energi 1%, dan dia perlu berlatih perlahan untuk pulih, jadi dia secara alami harus mengontrol jumlah eksplorasi. Selain itu, dia perlu membuat tubuh aslinya semakin besar, dan kecepatan penyerapan energi alam semesta kecil harus lebih besar daripada kecepatan eksplorasi mimpi. Setiap kali Luo Feng memanen harta langka di alam mimpi, dia mengirimkannya ke klon luar untuk disimpan. Ketika tim bangunan samsara datang ke alam mimpi, Luo Feng juga akan mengambil kesempatan untuk mengirim klon yang kuat, dan ketika tim meninggalkan alam mimpi, dia juga akan mengeluarkan harta langka yang telah dia kumpulkan. Sudah lebih dari 100 abad sejak Sekte Daohe mencaplok wilayah Shiguo.
Sebagai kekuatan yang memimpin 155 negara kekacauan, sekte Daohe juga terkenal di seluruh benua asal. Dan hari ini adalah hari besar bagi seluruh sekte Daohe. Kakak laki-laki tertua sekte Daohe, Mo Yuqingyan, dan putri Yuguo, Yu Shui Tianxin, secara resmi menjadi suami dan istri, dan perayaan akbar diadakan di wilayah Mo Yuqingyan, kota Qingyan. Kakak laki-laki tertua dan istrinya sudah punya anak. Saya melihat si kecil. Dia tidak sombong dan berperilaku sangat baik. Kudengar Master Sekte dan penguasa Yuguo akan datang kali ini. Banyak orang di kota Qingyan berbicara tentang perayaan pasangan Tao ini, Master Sekte dan penguasa Yuguo. Saat ini, ada 5 murid Sekte Daohe yang telah mencapai alam kekacauan. Dalam hal prestise, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan kakak laki-laki tertua Mo Yuqingyan adalah saudara laki-laki kedua Xinyu, tetapi saudara kedua Xinyu fokus berlatih dan tidak berniat mengelola hal-hal sepele sekte. Hanya Mo Yuqingyan, yang mengetahui bahwa jalur kultivasinya tidak ada harapan, bekerja keras dan tanpa keluhan. Yuan dan Morosa secara bertahap menyerahkan lebih banyak masalah sekte kepada Mo Yuqingyan. Sekarang, Mo Yuqingyan dapat dianggap sebagai menir umum de facto sekte Daohe. Kekuatan dunia Luo Feng dapat mencakup seluruh wilayah dengan sebuah pikiran, dan dia juga telah menemukan banyak rayap di sekte. Tetapi Mo Yuqingyan selalu sangat perhatian dalam pekerjaannya, yang juga membuat Luo Feng cukup senang. Tuan kedua, ini anak Tianxin dan aku, Mo Yuxiu, Xiu'er, ini Grand Master Luo Samu. Mo Yuqingyan dan seorang wanita jangkung dan cantik menyatukan tangan seorang anak. Grand Master. Anak Mo Yuxiu memanggil dengan manis. Morosa tertawa dan mengangkat anak itu, anak ini benar-benar berperilaku baik. Ayah berkata bahwa dia telah berlatih selama bertahun-tahun, terutama karena ajaran Grand Master. Mo Yuxiu memandang Morosa dengan rasa ingin tahu, lagi pula, ayahnya menyebut tuan kedua terlalu sering menyebut tuan kedua. Haha, iya, terutama aku yang mengajar. Morosa memandang anak kecil itu, Xiu'er, aku akan mengajarimu cara berlatih di masa depan, oke? Oke. Mo Yuxiu dengan senang hati menjawab. Mo Yuqingyan dan Yu Shui Tianxin saling memandang. Mereka berdua berada di alam kekacauan dari jalur garis keturunan. Yang satu bertanggung jawab atas banyak urusan sekte Daohe, dan yang lainnya bertanggung jawab atas banyak urusan di wilayah negara bagian Yu. Karena beberapa kerja sama antara kedua belah pihak mereka saling mengenal. Mereka memiliki resonansi pada banyak hal dan segera bersatu. Setelah memiliki seorang anak, mereka memutuskan untuk mengadakan perayaan pasangan Tao. Sekarang kekuatan Moronsa juga melampaui level Chaos Realm. Mo Yuqingyan dan istrinya sama-sama berada di alam kekacauan dari jalur garis keturunan. Secara alami, mereka bersedia membiarkan Morosa mengajar anak-anak. Qingyan, kalian berdua punya lebih banyak anak. Morosa tersenyum, biarkan aku mengajari mereka semua. Kamu sedikit bodoh, kuharap salah satu anakmu akan jenius. Guru kedua bersedia mengajar, saya tentu saja menginginkannya. Mo Yuqingyan tersenyum. Terima kasih, tuan kedua. Yu Shui Tianxin juga berterima kasih padanya di samping. Karena di benua asal, semakin kuat keberadaannya, semakin sedikit kemauan mereka untuk menghabiskan waktu mengajar murid. Mereka perlu lebih fokus pada diri mereka sendiri. Mereka tentu saja senang bahwa Morosa bersedia mengajar anak-anak mereka. Jika itu Tuan Luo Feng hanya sesekali mengajar murid-muridnya sendiri dalam jangka waktu yang lama. Tidak mungkin baginya untuk menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mereka. Morosa tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Mo Yuqingyan dan Yu Shui Tianxin juga melihat ke kejauhan dengan beberapa keraguan. Segera dua sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah Luo Feng dan penguasa Yu Shui yang berbulu. Menguasai. Ayah. Mo Yuqingyan dan Yu Shui Tianxin sedikit lebih serius. Luo Feng tersenyum pada pasangan itu. Keduanya telah mencapai alam kekacauan melalui garis keturunan mereka, jadi mereka adalah pasangan yang cocok. Tuan, ini Qingyan dan anaknya, bernama Mo Yuxiu. Kata Morosa di samping. Mo Yuxiu juga berteriak dengan hormat, Mo Yuxiu, temui Grand Master. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Saya kebetulan mendapatkan harta langka baru-baru ini, cocok untuk membangun fondasi bagi anak-anak untuk berlatih. Luo Feng membalik tangannya, mengeluarkan kotak batu giok,
dan berinisiatif membuka kotak giok. Di dalam kotak giok ada sepotong daging daun hijau muda. Aroma alami daging daun membuat semua orang di sekitarnya merasa segar. Penguasa negara bagian Yushui di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Luohi, ini terlalu berharga." Ini adalah salah satu harta langka yang didapat Luo Feng di area dalam domain mimpi, bernilai sekitar 8 juta pahala. Sangat cocok untuk membangun fondasi bagi anak muda. Saya kebetulan mendapatkannya baru-baru ini, dan saya kebetulan melihat si kecil, dan saya kebetulan menyiapkan hadiah untuk Qingyan dan yang lainnya. Ini adalah nasib antara dia dan saya. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Harta langka semacam ini sudah sangat murah di antara banyak harta langka yang telah dia kumpulkan. Xiu'er, kenapa kamu tidak berterima kasih kepada tuanmu dengan cepat? Kata penguasa negara bagian Yushui. Bagi penguasa negara bagian Yushui, tidak mudah untuk mendapatkan harta langka senilai 8 juta pahala. Terutama terakhir kali di Tianhe, tubuh aslinya hancur. Meskipun pembawa kebangkitan penguasa Yushui juga memiliki darah, itu perlu dipelihara lagi. Penguasa Yushui saat ini. Semua harta senjata dan harta rahasia bernilai sekitar 100 juta pahala. Dia tidak mungkin bersedia memberikan 8 juta pahala harta kepada cucunya. Dia tidak bisa membayar begitu banyak untuk melatih anak-anaknya. Kemampuan untuk mendapatkan harta karun akan jauh berbeda jika kekuatannya satu tingkat lebih rendah. Seperti Kaisar Guisu dan Dewa Raja Wuxin, mereka memiliki lebih banyak harta daripada penguasa Yushui. Master, dari Spacetime Lonely Boat memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendapatkan harta karun. Seperti Luo Feng, kekuatan sebenarnya adalah level Kaisar. Di luar kehendak Raja Dewa, dan ada banyak klon. Kemampuannya untuk mendapatkan harta jauh lebih kuat daripada Kaisar dan Raja biasa. Kota Huyang, ruang tenang di rumah Tuan Kota, di dalam menara bintang. Tubuh dewa sempurna Luo Feng yang menjulang tinggi duduk bersila. Di sampingnya, bentuk kehidupan dunia lain yang lebih luas terbaring di sana tidur, karena pada saat ini tubuh sejati bentuk kehidupan dunia telah melebihi 100 kali energi tubuh ilahi yang sempurna. Jika dia tetap terjaga, itu akan menjadi beban tertentu di pikirannya. Pola rahasia menara bintang berisi misteri tak berujung, yang jauh lebih dalam daripada jalan. Kesadaran spiritual Luo Feng menembus bagian dalam menara bintang dan mengamati pola rahasia yang tak ada habisnya. Praktik Luo Feng saat ini terutama didasarkan pada pemahaman pola rahasia menara bintang. Seperti warisan khusus, bentuk kehidupan dunia, dan tubuh binatang gua campuran, seperti pilar alam pilar surgawi, ini semua adalah tambahan. Karena saya memahami pola rahasia menara bintang, saya selalu ingin menafsirkan persepsi pola rahasia dengan jalan. Saya ingin menggunakan 9 cabang, Avenue of Life and Death, sebagai fondasi untuk menafsirkan misteri menara bintang sesempurna mungkin. Sayang sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Perpaduan 9 cabang hanya dapat menafsirkan bagian yang dia pahami. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa membuat gerakan fusi 9 cabang. Skala ini. Luo Feng mengamati sisik merah darah dengan 12 warna di benaknya, dan juga mengamati pola rahasia tak terbatas yang berasal dari sisik merah darah. Jangan bahkan menyebutkan gerakan 9 cabang, aku bahkan belum mengetahui gerakan fusi 8 cabang. 9 cabang kelahiran dan kematian, mencoba menafsirkan pola rahasia menara bintang. Luo Feng menghabiskan 100 abad dan menemukan 2 gerakan fusi 6 cabang dan 2 gerakan fusi 7 cabang. Gerakan ini hanya menjelaskan sedikit dari menara bintang. Jalannya tidak ada habisnya, tetapi hidupku juga sangat panjang, dan aku punya cukup waktu untuk belajar perlahan. Luo Feng sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Dia mempelajari lebih banyak misteri dan pemahamannya tentang dunia semakin dekat dengan esensinya. Luo Feng sangat beruntung memiliki menara bintang. Nilai terbesar dari menara bintang bukanlah sebagai senjata tempur, tetapi sebagai buku. Harta terpenting di area dalam domain mimpi harus matang. Hati Luo Feng tergerak. Dalam 100 abad terakhir, Luo Feng hanya menjelajahi domain mimpi yang dalam setiap abad sekali. Umumnya, dia akan menjelajahi sekitar 10 ruang dalam setiap kali. Ketika satu klon benar-benar hancur, Luo Feng akan berhenti menjelajah. Di setiap zaman, paling banyak satu klon akan dihancurkan, yang merupakan sekitar 30% dari tubuh dewa yang sempurna.
Hanya dengan cara ini kehidupan dunia Luo Feng dapat terus tumbuh lebih besar. Selama lebih dari 100 zaman, saya hanya menjelajahi ribuan ruang dalam dan mencatat banyak harta langka di luar angkasa. Luo Feng berpikir bahwa kecepatan perubahan di luar angkasa jauh lebih lambat daripada di luar angkasa dan ruang tengah, dan pertumbuhan harta langka juga lebih lambat. Selain itu, makhluk asli di sekitar harta langka yang berharga umumnya lebih kuat. Harta langka ini adalah satu-satunya harta langka dengan nilai lebih dari 10 miliar pahala yang dapat saya harapkan untuk diperoleh dalam ratusan zaman. Luo Feng sangat mementingkan harta langka ini. Dalam kekuatannya, Luo Feng hanya menemukan satu harta langka ini senilai lebih dari 10 miliar pahala. Harta langka semacam ini diperkirakan dikumpulkan oleh orang-orang kuat dua negara kuno, nenek moyang domain ekstrim timur, penguasa 10.000 dunia, DLL, yang membuatnya sangat langka. Domain impian, area dalam. Ada pohon buah-buahan yang tidak mencolok di celah tebing, dan buah hitam tumbuh di pohon. Buah hitam ini memiliki kilau ungu samar, yang merupakan buah yang sangat tidak mencolok di alam mimpi. Buah 1000 mimpi, senilai 1,5 miliar pahala, akhirnya akan matang. Saya sudah lama menunggu hari ini. Sosok berjubah abu-abu memandang buah itu dari kejauhan, mendapatkan buah 1000 impian ini, ditambah akumulasi sebelumnya, seharusnya dapat mengumpulkan garis keturunan Hunyuan, alam utama yang lengkap. Kedua negara kuno itu benar-benar kejam. Harta karun seperti itu hanya dihargai 1,5 miliar pahala. Sosok berjubah abu-abu itu berpikir. Dia tahu betul. Harta langka di bawah 10 miliar pahala tidak berguna bagi nenek moyang dari dua negara kuno dan 3 ras alien. Bahkan jika ada 100 harta langka, 100 juta pahala, leluhur tidak membutuhkannya. Tetapi leluhur membutuhkan harta langka di atas 10 miliar pahala. Oleh karena itu, harta langka, lebih dari 10 miliar pahala, ini tidak dapat dihargai oleh kedua negara kuno. Nilai sebenarnya jauh lebih tinggi. Buah 1000 mimpi harus matang. Sesosok datang dari kehampaan dan datang langsung ke tepi tebing. Dia mengenakan jubah emas muda, dan gelombang tak terlihat menutupi area yang luas, dan juga menemukan sosok berjubah abu-abu yang tersembunyi. Kaisar Jiu Feng. Wajah sosok berjubah abu-abu itu berubah. Siapa kamu? Kaisar Jiu Feng memandang pihak lain, kamu bahkan tidak berani mengungkapkan identitasmu. Sosok berjubah abu-abu itu tertawa pelan, tidak peduli siapa aku, buah 1000 impian ini, kamu, Kaisar Jiu Feng, tidak bisa mendapatkannya. Kaisar Jiu Feng melihat ke kejauhan. Kendalinya atas kekosongan itu sangat luas, dan dia mengunci orang kuat baru itu dalam sekejap. Dua lagi. Kaisar Jiu Feng menyeringai. Sungai hitam melintasi langit dan mengembun menjadi sosok kekar. Seekor hantu muncul dari udara tipis dan mengembun menjadi sosok berjubah ungu. Kaisar Wu, kamu juga di sini. Kaisar Jiu Feng memandangi sosok kekar itu, yang juga Kaisar Wu, salah satu dari 13 kaisar negara kuno Yan Feng. Kaisar Wu mempraktikkan asal-usul kehidupan dan memiliki klon yang tinggal di domain mimpi untuk waktu yang lama. Aku sudah lama menunggu buah 1000 impian ini. Diu tersenyum dan melihat sekeliling, aku hanya tidak menyangka ada dua orang asing. Keempat pria kuat itu saling memperhatikan. Tiba-tiba, sosok lain memasuki ruang angkasa yang dalam ini dan ditemukan oleh domain luar angkasa di Jiu Feng begitu dia masuk. Mereka berempat sedikit terkejut. Sosok berjubah hitam dan topeng emas juga datang.